Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulur. Pernah gak sih kamu dengar kata weton? Buat yang belum tahu, weton itu adalah perhitungan hari lahir menurut tradisi Jawa, yang katanya bisa menggambarkan karakter dan rezeki seseorang. Kok bisa ya? Cuma dari hari kelahiran, kita bisa tahu sifat kita, bahkan ramalan rezeki? Yuk, tonton sampai habis. Karena di sini aku bakal bongkar tuntas rahasia di balik weton. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya, dan untuk yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Mari kita luangkan waktunya sebentar untuk menuliskan sholawat pada Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta kita kepada beliau bawah di kolom komentar. Jadi, dukurku, sebelum kita masuk lebih jauh ke rahasia karakter dan rezeki berdasarkan weton, kita perlu tahu dulu nih asal-usul perhitungan weton. Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita di tanah Jawa, bahkan dipercaya sebagai warisan dari peradaban Hindu-Buddha yang berkembang di Nusantara. Nah, perhitungan weton ini unik banget, karena menggabungkan dua sistem kalender sekaligus, yaitu kalender matahari, solar, dan kalender bulan, lunar. Dalam tradisi Jawa, setiap hari memiliki makna simbolis yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Tapi gak cuma itu, weton juga memperhitungkan 5 pasaran dalam kalender Jawa, yaitu Kliwon, Pon, Pahing, Wage, dan Legi. Kalau digabungkan dengan 7 hari dalam seminggu, Senin sampai Minggu, kita bakal dapat 35 kombinasi weton yang berbeda. Misalnya nih, kalau kamu lahir di hari Senin dengan pasaran Kliwon, itu disebut weton Senin Kliwon. Setiap kombinasi ini punya arti khusus yang dipercaya bisa mempengaruhi sifat, keberuntungan, dan nasib seseorang. Dulu, perhitungan weton gak cuma dipakai buat ramalan pribadi, tapi juga buat menentukan waktu yang tepat untuk berbagai keperluan penting. Misalnya, kapan waktu terbaik untuk memulai usaha, menikah, atau bahkan membangun rumah. Semua itu dihitung dengan cermat berdasarkan weton. Menariknya, weton ini bukan sekadar hitung-hitungan kosong, tapi dipercaya sebagai hasil dari pengamatan panjang nenek moyang kita terhadap pola-pola alam dan kehidupan manusia. Makanya, tradisi ini tetap hidup sampai sekarang dan masih banyak yang menggunakannya sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tahu asal-usulnya, sekarang kita bahas nih, gimana sih weton ini bisa menggambarkan karakter seseorang? Jadi begini, setiap kombinasi weton punya nilai-nilai tertentu yang dipercaya bisa menunjukkan sifat dasar seseorang. Misalnya, orang yang lahir di hari Senin Legi cenderung punya karakter yang kalem, penyabar, tapi di balik sikap tenangnya, dia punya tekad yang sangat kuat. Cocok banget nih buat kamu yang suka kerja keras tanpa banyak bicara. Lain halnya dengan orang yang lahir di Selasa Kliwon. Mereka ini biasanya pemberani, suka tantangan, tapi, ya gitu, agak keras kepala juga. Kalau udah punya pendapat, susah banget diubah. Tapi sisi positifnya, mereka ini gigih dan gak gampang menyerah. Tapi jangan salah, teman-teman, karakter itu gak cuma tentang sifat yang kelihatan di luar aja. Loh, weton juga dipercaya bisa menggambarkan potensi tersembunyi seseorang. Misalnya, Jumat Wage, punya intuisi kuat, cocok jadi pemimpin atau pengambil keputusan. Rabu Pon, orangnya ramah, gampang bergaul, dan punya bakat alami dalam komunikasi. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa weton itu gak dimaksudkan buat ngejudge atau mengkotak-kotakan karakter seseorang. Ya, justru sebaliknya, ini bisa kita jadikan bahan introspeksi diri. Kita bisa tahu kekuatan dan kelemahan kita, lalu memperbaikinya. Misalnya nih, kalau kamu tahu kamu orang yang keras kepala, ya berarti kamu harus belajar lebih terbuka sama pendapat orang lain. Sebaliknya, kalau kamu orang yang cenderung terlalu kalem, mungkin kamu perlu belajar lebih tegas dalam mengambil keputusan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Banyak banget yang penasaran, apakah benar weton bisa mempengaruhi rezeki seseorang? Dalam tradisi Jawa, weton memang sering dikaitkan dengan ramalan rezeki. Ada beberapa weton yang dipercaya membawa keberuntungan besar, sementara yang lain butuh usaha ekstra untuk mencapai kesuksesan. Misalnya nih, orang yang lahir di Rabu Wage. Mereka dikenal sebagai orang yang hati-hati dalam mengambil keputusan. Rezekinya gak datang secara instan, tapi dari kerja keras yang konsisten. Kalau mereka sabar dan terus berusaha,
rezeki yang datang justru lebih stabil dan tahan lama. Lain halnya dengan orang yang lahir di Jumat Legi, sering dianggap punya hoki besar. Mereka biasanya pintar memanfaatkan peluang dan cocok banget buat jadi pengusaha. Banyak yang bilang, kalau mereka memulai bisnis, peluang suksesnya tinggi banget. Tapi ingat, dulur, ini bukan berarti kita bisa bergantung sepenuhnya pada ramalan weton. Rezeki itu tetap datang dari Allah, dan usaha serta doa adalah kunci utamanya. Weton cuma bisa kita jadikan panduan untuk lebih memahami diri sendiri dan potensi kita. Nah, buat kamu yang pengen tahu lebih detail, dalam perhitungan weton, ada juga yang namanya neptu, yaitu nilai dari hari dan pasaran weton. Setiap hari dan pasaran punya angka tertentu yang kalau dijumlahkan, bisa menunjukkan gambaran rezeki kamu. Misalnya, hari Senin punya nilai 4, dan pasaran Legi nilainya 5. Jadi, kalau kamu lahir di Senin Legi, neptunya adalah 9. Katanya nih, orang dengan neptu 9 punya potensi besar dalam bidang kreatif dan seni. Kalau kamu suka musik, seni rupa, atau hal-hal kreatif lainnya, mungkin disitulah rezeki kamu berlimpah. Tapi ada juga yang percaya bahwa semakin tinggi neptu seseorang, semakin besar tantangannya dalam hidup. Tapi, di balik tantangan besar, ada potensi keberhasilan yang juga besar. Loh, jadi, apapun weton kamu, jangan pernah takut sama tantangan, ya. Justru dari tantangan itu, kita bisa tumbuh dan jadi pribadi yang lebih kuat. Yang penting, kita selalu berusaha dan gak lupa buat terus berdoa dan bersyukur. Untuk dulur-dulur, siapa di sini yang penasaran soal jodoh? Jangan khawatir, aku yakin semua orang pasti pernah mikir, jodoh aku siapa, ya? Cocok gak sih aku sama dia? Nah, di tradisi Jawa, ternyata ada loh cara buat mencocokkan jodoh berdasarkan weton. Jadi, dalam budaya Jawa, setiap orang punya kombinasi weton tertentu yang dianggap serasi atau malah kurang cocok dengan orang lain. Ini biasanya dihitung dengan cara menjumlahkan neptu kedua pasangan. Misalnya nih, kalau kamu lahir di Selasa Kliwon yang punya neptu 11, dan pasangan kamu lahir di Jumat Legi dengan neptu 14, jumlahnya jadi 25. Angka ini dipercaya punya arti khusus dalam hubungan. Ada yang bilang, kalau jumlah neptu pasangan itu 25 ke atas, biasanya hubungan mereka penuh tantangan. Tapi jangan khawatir, tantangan itu justru bisa bikin hubungan makin kuat kalau kita saling memahami. Sebaliknya, kalau jumlah neptu sekitar 20-24, pasangan itu biasanya dianggap serasi, punya hubungan yang harmonis, dan gampang nyelesain masalah bersama-sama. Tapi ingat, ini semua hanyalah tradisi yang bisa kita jadikan referensi, bukan sesuatu yang mutlak. Jodoh itu tetap rahasia Allah. Yang penting, kita selalu berusaha jadi pasangan yang terbaik, saling memahami, dan pastinya saling mendoakan. Selain jodoh, weton juga dipercaya bisa membantu kita memilih jenis usaha yang cocok. Nah, buat kamu yang lagi pengen mulai usaha, mungkin bisa lihat weton kamu sebagai panduan. Misalnya, orang yang lahir di weton Sabtu Pon, sering dianggap cocok banget buat usaha di bidang kuliner. Kenapa? Karena mereka punya naluri bisnis yang kuat, suka mencoba hal baru, dan gak gampang menyerah. Beda lagi dengan yang lahir di Rabu Kliwon. Mereka lebih cocok di bidang properti atau bisnis kreatif, karena punya imajinasi yang tinggi dan kemampuan melihat peluang yang gak dilihat orang lain. Ada juga nih, orang yang lahir di Senin Wag. Biasanya mereka lebih pas di bidang pendidikan atau profesi yang melibatkan banyak orang, seperti guru atau konsultan. Mereka sabar, bijaksana, dan suka berbagi ilmu. Tapi, apa berarti kalau weton kita gak cocok di suatu bidang, kita gak bisa sukses di sana? Tentu gak. Ya, ini cuma referensi buat membantu kita lebih mengenali potensi. Yang lebih penting adalah niat, kerja keras, dan doa. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Di balik tradisi perhitungan weton yang menarik ini, ternyata ada juga beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Salah satunya adalah terlalu percaya dan bergantung sepenuhnya pada ramalan weton. Kadang-kadang ada orang yang menunda keputusan penting cuma karena wetonnya dianggap kurang bagus. Misalnya, aduh, aku gak bisa nikah bulan ini, weton aku lagi kurang bagus. Atau, aku gak mau mulai usaha sekarang.
katanya Gahoki. Ini nih yang harus kita hindari. Jangan sampai weton menghambat kita buat maju. Ingat, weton itu cuma panduan, bukan kepastian. Nasib dan rezeki tetap ada di tangan Allah. Dan usaha serta doa itu jauh lebih penting daripada hitungan kalender. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menganggap semua orang yang lahir di weton tertentu pasti punya sifat yang sama. Padahal, sifat manusia itu dipengaruhi banyak hal, seperti lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Jadi, gunakan weton dengan bijak, ya lur. Jangan sampai kita menilai orang atau bahkan menilai diri sendiri hanya dari satu sisi aja. Penting juga nih dulur buat kita bahas mengenai pandangan Islam tentang weton. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk percaya bahwa rezeki, jodoh, dan kematian semuanya sudah diatur oleh Allah. Tradisi seperti weton bisa kita jadikan pelajaran budaya yang menarik, tapi kita harus tetap ingat untuk tidak menjadikannya sebagai pegangan utama. Jangan sampai keyakinan kita bergeser. Misalnya nih, kalau weton kita dianggap kurang bagus, jangan langsung putus asa atau merasa gak punya harapan. Justru itu jadi kesempatan buat kita berdoa dan berusaha lebih keras. Karena pada akhirnya, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Islam juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif dan optimis. Jadi, kalau ada ramalan yang gak sesuai harapan, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita terus berusaha dan berserah diri kepada Allah. Terakhir nih, aku mau kasih beberapa tips buat kamu yang pengen memanfaatkan weton dengan bijak. Pertama, jangan lupa buat selalu mengambil sisi positif dari setiap ramalan. Misalnya, kalau weton kamu dibilang rezekinya datang dari usaha keras, ya berarti itu jadi motivasi buat kamu terus berusaha tanpa kenal lelah. Kedua, gunakan weton sebagai sarana introspeksi diri. Pelajari karakter yang terkait dengan weton kamu, lalu lihat, apakah itu sesuai dengan kepribadian kamu? Kalau iya, jadikan itu sebagai cara buat mengenali kelebihan dan kekurangan kamu. Misalnya, kalau kamu tahu kamu orang yang keras kepala, coba deh belajar lebih fleksibel. Atau kalau kamu orang yang cenderung pendiam, coba latih diri kamu buat lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Ketiga, tetap utamakan logika dan akidah. Jadikan weton sebagai pelengkap, bukan pegangan utama dalam hidup kamu. Percayalah bahwa usaha, doa, dan tawakal adalah kunci kesuksesan yang sebenarnya. Kok gak terasa ya, kita udah di penghujung video. Semoga apa yang aku bagikan di sini bisa bermanfaat buat kamu semua. Ingat, weton itu bagian dari budaya kita yang bisa kita pelajari. Tapi jangan lupa bahwa semua keputusan dan takdir tetap ada di tangan Allah. Yang penting, kita terus berusaha, berdoa, dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu budaya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.